Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ammarna wasiyyata bil haqqi was sabr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita membaca sejarah saat terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperjalankan oleh Allah pada malam hari dari masjid ke masjid, yaitu dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah perjalanan beliau mampir di suatu daerah yang bernama Quba. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba, yang merupakan masjid pertama dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya. Begitu juga saat Nabi tiba di kota Madinah dan disambut dengan baik oleh penduduk Madinah. Program yang pertama Nabi lakukan bersama sahabat-sahabatnya, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka bahu-membahu membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Dari peristiwa sejarah tersebut menandakan begitu pentingnya masjid bagi kaum muslimin, sehingga masjid dan kaum muslimin dapat diumpamakan seperti air dengan ikan. Masjid sebagai airnya dan kaum muslimin sebagai ikannya. Bila ikan dipisahkan dari air, maka ikan itu tidak akan bertahan lama dan bisa menjumpai kematian. Itu artinya, jika kaum muslimin jauh dari masjid atau tidak suka ke masjid, maka ruh keislamannya terancam pada kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita memperhatikan kondisi yang ada saat ini, tidak mencerminkan perumpamaan di atas. Seharusnya kaum muslimin begitu cintanya kepada masjid. Seharusnya kaum muslimin begitu dekatnya dengan masjid. Seharusnya kaum muslimin selalu meramaikan masjid. Seharusnya masjid selalu dipenuhi kaum muslimin dengan berbagai aktivitas. Akan tetapi nyatanya banyak masjid sering ditinggalkan dalam keadaan kosong. Padahal di waktu-waktu yang seharusnya kaum muslimin banyak beraktivitas di masjid, banyak masjid dipergunakan hanya untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, selebihnya pintu tertutup rapat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memprediksi suatu keadaan yang akan menimpa umat Islam pada masa yang akan datang nanti. Sebagaimana sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi zamanun masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda." Akan datang suatu zaman kepada umat manusia di mana masjid-masjid mereka megah-megah, tetapi isinya jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maklum bersama bahwa bangunan masjid khususnya di kota-kota besar dibangun begitu megahnya.
dibangun dengan biaya yang cukup mahal, nilai estetikanya begitu indah, bahkan dibangun dengan arsitektur nuansa Timur Tengah, begitu megah dan indah dipandang mata. Namun ketika kita melihat aktivitas di dalamnya, banyak masjid-masjid besar dan megah dipergunakan hanya untuk kegiatan sholat 5 waktu saja. Selebihnya sepi dari aktivitas jamaah. Terkadang masjid ramai di saat bulan suci Ramadan, itu pun di malam-malam awal saja. Kegiatan pengajian pun sepi dari jemaah, tak sepadan antara besar dan megahnya masjid dengan jemaah yang hadir di dalamnya. Kepengurusan masjid kurang berfungsi dengan baik, program tidak variatif sehingga kurang menarik. Kegiatan remaja masjidnya sepi dari beraktivitas dan berkreativitas. Pengurusnya tidak aktif. Tidak sedikit organisasi remaja masjid hanya menjadi organisasi papan nama, hidup segan tapi mati pun tak mau. Ditambah lagi kegiatan pengajian anak-anak hampir tak terlihat. Sementara di sekitarnya banyak sekali anak-anak yang hanya sekedar nongkrong-nongkrong, bermain tanpa arah. Kadang-kadang disibukkan dengan gadget mereka. Karena itu, kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Setiap muslim harus dirangsang akan keutamaan dan keharusannya memakmurkan masjid. Tanamkan rasa cinta dan bangga pada diri remaja muslim kepada masjid. Tumbuhkan semangat remaja untuk beraktivitas di masjid. Lakukan pengkaderan agar dari waktu ke waktu kepemimpinan masjid dapat berlangsung. Juga tanamkan kebiasaan kepada anak-anak kita sedini mungkin untuk meramaikan masjid. Kalau bukan kita kaum muslimin yang memakmurkan masjid, lalu siapa lagi? Allah ingatkan kita dalam firman-Nya, Quran surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallahi fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.